berada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Doa bagi pemberitaan kabar baik. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, doa adalah kekuatan mengagumkan yang ditempatkan oleh Tuhan yang Maha Besar di tangan orang-orang kudusnya, yang digunakan untuk mencapai tujuan besar dan meraih hasil-hasil yang tak biasa. Doa menjangkau segalanya, menyentuh semua hal besar dan kecil yang Tuhan janjikan bagi anak manusia. Doa memiliki kekuatan mobilisasi, khususnya dalam pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap pemberitaan Injil. Mereka meresponi apa yang baru saja dialami Petrus dan Yohanes mengenai tantangan yang dihadapi dari pihak orang-orang yang melawan Yesus. Dengan sehati mereka berseru kepada Tuhan, Sang Pencipta, bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan agar Injil dapat diberitakan. Lihatlah bagaimana mereka berdoa. 1. Berdoa agar Tuhan memberi keberanian untuk memberitakan kabar baik. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Doa mereka bukanlah, Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan buatlah supaya mereka ketakutan. Bungkamlah mulut mereka, dan permalukan mereka. Melainkan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan gerakkanlah kami. Bukalah mulut kami, dan penuhilah hati kami dengan keberanian. Mereka tidak berdoa, Tuhan, berilah kami kesempatan untuk berhenti dari pekerjaan kami, karena keadaan sekarang sudah menjadi berbahaya. Tetapi, Tuhan berilah kami kasih karunia untuk dapat melanjutkan pekerjaan kami dan tidak takut kepada manusia. Doa mereka mencerminkan apa yang seharusnya menjadi hasrat tertinggi gereja Tuhan, yaitu agar kabar baik diberitakan sampai ke ujung bumi. 2. Berdoa agar terjadi tanda dan mujizat dalam nama Yesus. Demonstrasi kuasa Allah diperlukan untuk meneguhkan pengajaran yang diberikan. Melalui penyembuhan orang sakit, banyak orang mengenal nama Yesus dan Injil dapat diberitakan. Perhatikanlah bahwa tidak ada yang dapat membuat pelayan-pelayan Tuhan berani memberitakan kabar baik selain dari tanda-tanda kehadiran Allah bersama mereka dan kuasa ilahi yang menyertai mereka. Tanda dan mujizat menjadi pintu masuk pemberitaan Injil. Supaya ia mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambanya yang kudus. Tanda dan mujizat akan membuka mata orang banyak untuk menyaksikan siapa Yesus. Sesungguhnya hal ini merupakan bukti penyertaan Tuhan dan pengutusan terhadap para murid. Bandingkan Markus 16 ayat 17 dan 18. Mereka berdoa di atas dasar janji Tuhan, sehingga mereka berdoa dengan penuh keyakinan akan menerimanya. Amatilah, kehormatan nama Yesus menjadi yang utama dalam doa dan pelayanan mereka. 3. Berdoa hingga penuh dengan Roh Kudus. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Allah meneguhkan gerejanya dengan demonstrasi fisik yang menyatakan kehadirannya, sama seperti yang ia lakukan di hari Pentakosta. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajar mereka bukan saja apa yang harus dikatakan, melainkan juga bagaimana mengatakannya. Roh Kudus menuntun mereka memuliakan Kristus dengan jalan mengobarkan hasrat untuk memberitakan Injil. Roh Kudus adalah roh misi yang memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Kekuatan misi yang dikerjakan oleh Roh Kudus melampaui budaya etnis dan hambatan geografis. Dalam keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat penjangkauan dunia oleh Injil, mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Kisah Rasul 1 ayat 8. Sahabat Iktus, bagaimana dengan isi doa-doa kita? Masihkah kita berpikir egois dengan menaikkan doa hanya untuk kepentingan kita sendiri? Hasrat tertinggi seorang pengikut Kristus adalah Injil dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Hasrat itu terwujud bukan hanya melalui doa-doa kita, tetapi juga kesediaan kita untuk menjadi jawaban doa itu, yaitu menjadi pemberita Injil. Proklamasi Injil yang disertai dengan demonstrasi kuasa Allah menjadi kerinduan saya. Karena begitu kuatnya penolakan terhadap berita Injil, maka saya mau berdoa agar terjadi kesembuhan ilahi, tanda-tanda dan mujizat yang menyertai pelayanan hamba-hamba Tuhan, agar banyak orang dapat melihat dan mengalami kehadiran Kristus, hatinya terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya masih bersikap egois dengan doa-doa saya, dengan hanya berdoa bagi kepentingan saya sendiri? Siapakah hamba Tuhan yang harus saya doakan agar memiliki keberanian untuk memberitakan Injil? Dan wilayah mana yang harus saya doakan agar pintu pemberitaan Injil terbuka di sana? Ciri apa yang seharusnya ada dalam diri saya sebagai seorang yang berdoa dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus, hasrat tertinggi saya adalah melihat segala suku dan kaum dan bahasa di seluruh dunia mendengar kabar baik bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau berkomitmen untuk menjadi pendoa misi yang selalu berdoa untuk hamba-hambamu yang bekerja di ladang agar terus berkobar dalam pemberitaan Injil. Bahkan agar Engkau membuka pintu pemberitaan Injil melalui pelayanan yang penuh kuasa. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Amin. Gereja yang berdoa adalah gereja yang memberitakan kabar baik. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang